Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang UKK, penyelesaian UKK TKJ 2022 paket 2 ya. Jadi ini tempat kerja untuk percobaan ya. Saya menyediakan satu laptop ya, satu printer, satu router wireless. Ini merek TP-Link apa ini, Haplit, mana mereknya, sebagai Haplit lah ya, ini nggak paham. Kemudian satu PC, terus sama HP, ini HP yang buat ngerekam. Jadi kita pahami dulu untuk soal ya, ini soalnya silahkan nanti dibaca-baca. Jadi intinya kita menyiapkan satu PC 1, PC 2 ini nanti adalah laptop, WLAN, dan ini nanti sharing file itu nanti bisa ke PC 2 maupun wireless. Nah, ini IP nya. Jadi intinya harus mempersiapkan 4 hal tadi, 5 berarti ya. Ada laptop 1, PC 1, printer 1, router wireless 1, sama kemudian HP 1. Oke, sekarang topologinya kita lihat. Topologinya cukup jelas ya. Jadi karena saya nggak pakai switch, jadi saya langsung kosongkan langsung ke router, jadi nggak pakai switch. Jadi nanti PC komputer ini ya, yang ini itu bertugas sebagai server lah bahasa ini. Jadi data-data nanti dari PC 1 di-sharing ke laptop ya. Kemudian laptop itu nanti dicolokkan kepada printer. Kemudian smartphone itu nanti juga bisa mengambil data sharing. Jadi yang bisa mengambil data sharing itu laptop dan smartphone, diambil data dari PC 1. Terus tadi di ketentuannya adalah berarti harus read only ya. Jadi nanti sharingnya pakai read only. Tapi sebelumnya kita harus ingat untuk ini tadi saya coba, ini ada sedikit kesalahan IP ya. Jadi IP PC itu 3.2, kemudian PC itu 3.5 ya, jadi 3.2. Kenapa? Karena 3.1 nanti digunakan untuk gateway yang kita masukkan ke router biar tidak bentrok. Kemudian WLAN itu DHCP biasa, kemudian pakai password dan sebagainya. Oke ya, dari sini cukup paham dan jelas. Lanjut kita eksekusi ke Winbox-nya. Ini Winbox tampilannya baru saya reset, maaf agak blur ya, jadi masih 000, IP address-nya masih mikrotik. Oke, kita langsung klik MAC address kemudian konekkan. Kita buat simple saja ya biar nanti paham lebih banyak. Nah, kita masuk di interface itu langsung kita masuk di interface list mawon ya. Ini ada ether 1 2 3 4. Lah kenapa ada R nya di 2 dan 4? Sesuai soal tadi ya, sesuai soal ini tadi. Jadi terhubung port 2 ya, PC, kemudian laptop port 4. Berarti saya sesuaikan itu. Jadi yang connect itu 2, ini untuk PC, ether 4 untuk laptop. Jadi sebelumnya kita setting saja dulu wirelessnya ya. Kita bisa masuk ke wireless ini ya, interface-nya nanti kita aktifkan dulu interface ya. Di WLAN, ini WLAN kita aktifkan, kita centang, kemudian klik 2 kali WLAN, kemudian mode kita ganti ke AP Bridge, kemudian band ini silahkan, saya bisa pakai yang BGN ya. Kemudian mikrotik, SID nya itu nama sekolah SMK Mazda, karena saya ngetik pakai tangan satu, yang satu buat ngerekam jadi belum bisa. Terus security profile ini buat password kita masih default ya, nggak apa-apa, kita apply, kita oke. Baru kemudian pengaturan tadi, pengaturannya password kita masuk ke wireless ini, klik wireless, kemudian security profile.
ya, kita klik, kita tambahkan. Kalau sudah, ini adalah namanya profil 1. Kita buat SMK Mazda aja namanya, maaf, Mazda. Mode kita buat dinamike, kita centang WPA 2 PSK sama WPA 2 PSK, maaf, WPA PSK sama WPA 2 PSK. Syarat key yang merah-merah ini kita isi 1 sampai 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk melihat passwordnya kita masuk ke setting, headnya diklik, nah, tampil deh ini sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, cukup jelas. Kemudian di apply, di OK. Kalau sudah, berarti ini settingan wifi sudah selesai ya, untuk dimasukkan ke tadi interface tadi, masuk WLAN. Lah di sini tadi security profilnya tadi masih default, kita masukkan SMK Mazda yang kita buat, apply, OK ya. Untuk ngetes ya, kita coba lihat, kita pindah ke laptop. Seharusnya buat HP ya, karena HP-nya bisa pakai, berarti kita buat wifi nya kita ke sini. Nah ini ada SMK Mazda paling atas, tadi saya buat pakai tangan jadi satu aja kecil. Kita masukkan 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di next. Lumayan ya verifikasinya. Oke, sambil nunggu kita coba yang lain dulu. Oh ya, sudah, ini no internet sudah masuk ya. Kemudian kita masuk ke mikrotik lagi. Ingat, kita berarti harus membuat IP, karena IP-nya tadi masih satu kelas A3 ya, 153 sama, berarti kita membuat bridge dulu. Berarti masuk di ini dia, bridge ya, menu bridge. Kemudian kita tambahkan namanya bridge biasa aja, kemudian apply, kemudian OK. Nah setelah itu kita masukkan potnya itu mana aja yang di bridge ya. Berarti tadi ada pot 2, pot 4 ya, sama WLAN. Berarti kita masuk pot plusnya WLAN 1, bridge 1 ya, ini play, OK. WLAN sudah masuk, berarti kemudian tambahkan lagi tadi ether 2 ya, bridge 1, berarti play, OK. Dan masukkan lagi tadi bridge atau ether 4 ke bridge 1, play, di OK. Kalau sudah, kita sudah ada 3 ini ya, ini ada 3, ether 2, 4 dan WLAN. Ini berarti yang kita bridge. Gimana tambahkan IP nya? Berarti masuk di IP addresses, kemudian kita tambahkan. Nah berapa? Kita buat 192.168.150 ya, maaf, titik 3.1/24, maaf. Jadi 192.150.3.1/24 ini nanti digunakan untuk gateway ya. Kita interface apa? Kita pakai bridge 1 karena kita bridge tadi ya. Kemudian apply, kemudian OK. Kalau sudah, kita kemudian buat DHCP servernya. Berarti masuk di IP DHCP server, kita masuk DHCP setup. Nah jangan lupa tadi interface-nya harus pakai bridge ya. Next ya, ini sesuai 3 ya, ini gateway-nya di titik 1. Next, terserah lah, ini sampai 254 aja nggak apa-apa. Di next. Oke, sudah sukses. Nah,
Kalau sudah di sini, ini pengaturannya dari Mikrotik insya Allah sudah selesai ya. Pengaturannya sudah selesai, tinggal kita masuk ke komputer, pengaturan komputer PC dan komputer milik laptop. Oke, yang pertama kita masuk ke ini kita buat sharing ya. Komputer tadi kita buat sistem C. Saya hapus dulu, tadi saya membuat my dokumen ini. Saya hapus dulu. Kita buat baru ya. Jadi biar sama. My dokumen. Ya. Kalau sudah, klik 2 kali, kita klik kanan, new, kita buat Microsoft Word. Mana? Ah, ini dia. Namanya biodata. Kalau sudah, klik, kita buka contoh. Ini aja sudah kita buat. Ya, contoh. Kita save, kita tutup. Oke. Nah, dari sini kita bisa sharing ya. Sharingnya bagaimana? Klik kanan, share with, ya, kemudian specific people. Kemudian ini ada panah ke bawah, kita masukkan everyone ya, kemudian di add. Nah, ingat everyone harus red karena tadi di pengaturannya adalah red ya, kemudian di share. Oke, sudah, my dokumen Rosita, my dokumen selesai, done. Ingat ya di soal tadi. Nah, ini my dokumen biodata doc PC2 virus client buat access read only ya, dokumen pada PC1. Oke ya. Berarti kalau sudah, ini share-nya untuk dokumen. Sekarang kita lanjut share untuk printer ya. Kita masuk di pengaturan control panel, kemudian hardware and sound, kemudian device and printer ke atas. Nah, ini tadi saya sudah sharing, caranya gimana? Klik kanan, kemudian printer properties. Nah, di sini ada sharing. Nah, ini di share seperti biasa, dicentang, oke. Ya, ini sudah. Terus tas selanjutnya adalah jangan lupa kita ganti IP komputer sesuai perintah tadi. IP-nya berarti komputer adalah 3.2 karena tadi ini ada kesalahan ya, seharusnya 3.2, 3.1 nanti digunakan untuk gateway-nya. Kita masuk di pengaturan LAN, network setting, adapter option, Ethernet ini ya. Kemudian masuk ke properties, kemudian masuk internet protocol version 4. Lah, ini kita buat 3.2 terus gateway-nya 3.1. Oke. Kalau sudah, kita ping coba ya dari Mikrotik ke sini nyampe enggak? Kita masuk di new terminal, kita ping 192.150.3.2. Oke ya, reply berarti ada bahasa terbalaskan ya. Oke, sudah. Ini kita sudah selesai ya. Dilihat, kita silahkan buka di komputer PC itu di networknya ya, network. Nah, ini ada Rosita nama saya, my dokumen itu tadi ya, biodata, kemudian Epson L3110. Oke, sekarang kita pindah ke laptop. Nah, ini laptop berarti kita tinggal setting saja untuk LAN-nya ya. Kita matikan dulu, diskonekkan dulu Mazdanya ya. Berarti kita masuk ke LAN. Berarti kita cukup setting IP-nya ya. Kalau masalah workgroup ya,
workgroup nanti sama seperti tadi ya, yang seperti PC. Insya Allah sudah paham ya PC tadi gimana ganti workgroupnya. Kita ganti network and internet setting, kemudian masuk di change adapter option paling bawah, kemudian masuk di Ethernet, kita kemudian masuk di properties, kemudian masuk di versi 4 ya. Nah ini tadi soalnya adalah di 3.5, kita buat aja 3.5, gateway-nya 3.1. Oke, yes, oke ya. Ini karena sudah tadi saya buat, jadi nggak usah dipapakan. Sudah ya, sudah selesai karena sudah sama. Bagaimana untuk ngetesnya? Kita kembali lagi ke sini di terminal baru untuk Mikrotik. Kita tadi buat ping 192.150.3.5 ya. Kita enter. Nah, berarti sudah terkoneksi antara router dengan laptopnya tadi atau PC2. Sudah selesai. Kita lihat sekarang langsung di pengaturan di laptopnya. Kita lihat di network di sini. Ini sudah ada Rosetta punya saya. Atau kalau mungkin kurang yakin bisa klik di atas ya. Slash 2 kali 192.150 ya titik 3.5 atau 2 ya tadi ya, 2 tempatnya yang PC di enter. Nah ini sudah ada Epson L310 sama My Document. My Document bisa nggak dibuka? Oh bisa. Biodata bisa dibuka? Oh ya bisa ya. Nah gimana tadi katanya tidak bisa diedit ya, coba kita edit. Nah, sudah saya edit, kemudian saya save, bisa nggak? Oh ternyata nggak bisa, harus save as ya, nggak bisa merubah jadi kita ya. Oke, di save saja, nggak usah di save, intinya tidak bisa dirubah. Nah ini sudah selesai, berarti sharing antar komputer. Sekarang kita buka tadi yang Rosetta ya, ini Epson, ini tadi sudah saya scan. Nah ini di finishing installation, scan komputernya ini sudah lah muncul Epson L3. Ini bisa digunakan untuk, karena offline ya, saya tadi cepat saya copot jadi belum bisa connect, mati ya untuk praktek. Soalnya ini sudah selesai, tinggal nanti di print lewat laptop juga bisa. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Bagaimana sih komputer nanti, atau bukan komputer lebih tepatnya HP, bisa mengambil data dari PC ini tadi? Penasaran? Kita lanjut ke selanjutnya. Oke ya, pertama kita ingin mengambil data dari PC. Tadi PC dengan IP 3.2 ya, 192.150.3.2. Kita aktifkan dulu wifi-nya ya. Wifi tadi kita pakai ASMK Mazda ya, ASMK Mazda. Jangan lupa password tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita sambungkan. Oke, sudah tersambung ya, tersambung itu sudah. Berarti kemudian bagaimana cara membukanya? Kita masuk di file manager. Ini saya pakai HP Redmi 9. Oke, tadi kita masuk ke file manager, kemudian ada 3 ini paling ujung, kemudian kita pakai jarak jauh.
kemudian kita tambahkan perangkat jarak jauh. Nah, kita pakai yang LAN. Nah, kita ketemu ini 153.2. Kita klik saja 3.2, nama pengguna kosong, sandi kosong, kita pakai anonim di oke. Kalau sudah, kita klik. Nah, ini ada tadi my document sama print. My document itu berdata doc ya, tadi saya buat. Print pun juga sama, ini untuk 64, 86 ya. Nanti silahkan kalau memang mau ngeprint dari HP. Cukup itu aja untuk sharing antara HP dan PC. Oke ya, tambahan sedikit. Di sini kita memahami tentang topologinya. Jadi laptop yang terhubung printer itu adalah laptop PT ya, bukan PC. Jadi nanti bisa juga pengaturannya adalah yang untuk PC PT itu adalah sharing dokumen, laptop PT itu sharing printer ya. Gak masalah kalau tadi di tutorial yang saya buat PC komputer ini sharing data juga sharing printer. Nah, kalau melihat dari topologi ini berarti dibagi. Jadi PC-nya itu sharing data ke laptop maupun ke smartphone. Berarti printer itu di-sharing oleh laptop. Ya. Atau mungkin kita pahami lagi ya, jangan sampai nanti keliru. Nah, ini sharing file PC1 berarti bertugas share drive C my document biodata doc. Untuk PC2 dan Windows Client buat hak read only terhadap sharing dokumen pada PC1 ya. Berarti sesuai ya. Jadi intinya di sini sharing dokumennya yang diakses. Sedangkan pengaturan untuk printer kelihatannya nggak ada ya, yang penting bisa dipakai semuanya. Berarti kalau melihat dari gambar ini, yang sharing printer itu adalah laptop yang tersambung printer, nggak masalah. Jadi nanti pengaturannya sama. Kalau tadi saya settingnya di PC untuk sharing printer, berarti selanjutnya mungkin adalah laptop. Oke, kita coba ya, kita coba aja dulu. Ini laptop ya. Kita buat sharing. Laptop itu sama, kita buat control panel. Mana control panel, atau kita klik print aja ya. Nah, printer and scanner. Ini pengaturannya. Nah, kita L120 ya. Yang sering dipakai itu L120. Kita manage. Nah, ini ada, kemudian printer properties. Nah, di sini Epson L120 kita sharing. Kita share ini ya. Kita apply, kita oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ke yang bagian PC. Nah, kita lihat. Nah, ini kita lihat di network ada enggak. Nah, ini tadi desktop EFBSI sama Rosetta itu sama mungkin ya, kita lihat. Oh, ini yang dari saya Rosetta desktop. Nah, ini L120 series. Ini tadi yang kita gunakan. Ini berarti data ini dari laptop itu ya. Ya, tambahan satu lagi untuk setting tadi yang mungkin ada kurang jelas workgroup tadi, kita cari saja di tipe here to root ini, pencarian di Microsoft atau di Windows ya, maaf, di Windows. Kita klik work.
itu ada change workgroup name, kita ganti aja ini saya pakai Windows 10 ya, yang mungkin Windows 7 atau yang lain mungkin kurang jelas. Nah ini diganti yang change. Nah ini tadi yang di share terbaca desktop OBF basi ya, ini nanti yang diganti namanya sampean, atau nama yang diujikan siapa nama sampean ya. Ini yang di laptop workgroup namanya Rosetta ya, tapi nanti terbacanya di sharing data ini ya, kalau sudah di oke. Terus jangan sampai sama ya antara workgroup sama komputer name oke ya, itu untuk tambahannya. Jadi untuk melihatnya ya di sini nanti bisa di ini network, ada desktop ini miliknya laptop, Rosetta ini miliknya PC, dua ini. Nah yang ini kita pakai manual IP sama 3.2 tadi miliknya Rosetta. Oke itu aja, selamat mencoba.